Maka tadi ini ya indeks list selalu mulai dari 0. Elemen pertama list indeksnya selalu 0. Kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau len itu adalah length ya, atau banyak elemen list. Ya. Misalnya ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti length-nya sama dengan 4 gitu. Nah, sebuah list didefinisikan menggunakan tanda kurung siku, bisa berisi berbagai macam tipe data ya, bukan hanya string atau numerik, tapi bisa juga boolean seperti ini. Jadi dalam satu list itu bisa macam-macam ya, nggak harus string semua atau numerik semua gitu, integer semua, tapi bisa campur. Kalau list kosong itu hanya kurung siku buka, kurung siku tutup. Kalau ada isinya yang kumpulan string seperti ini ya. Kalau namanya string berarti diapit dengan tanda kutip, bisa kutip 1, bisa kutip 2. Kemudian kalau ini adalah list yang berisi kumpulan integer, dan kalau ini adalah list campuran. Di sini kan ini integer ya, terus alias bilangan desimal. Ini string dan ini boolean. Jadi bisa nyampur ya berbagai tipe data dalam satu list. Sama seperti array, list juga memiliki nomor indeks untuk mengakses data atau isinya. Indeks adalah sebuah nilai integer yang dimulai dari 0 tadi ya, yang menjadi acuan di mana sebuah data disimpan dalam list. Contohnya ya, ini ada list buah. Ini ada list kota gitu ya, list kota ini. Terus kita coba print list kota yang ke-1, yang ke-0 dulu, yang ke-0. 2, 3, 4, 5, 6. 6 misalnya. 2. Nah, ini tuh kita mengakses list kota yang ke-0. List kota yang ke-0 tuh yang mana ya? Yang ini. Ini mulai dari 0 kan ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi list kota yang ke-0 adalah Jakarta. Setelah diakses baru di print. Makanya hasilnya seperti ini. Terus list kota yang ke-6 adalah apa yang ke-6? Makassar gitu ya. Nah, list kota yang kedua adalah Bandung. Yang ini itu cara kita mengakses elemen atau item yang ada di list menggunakan indeks. Ini indeksnya ya. Setelah diakses kita bisa print atau diubah lagi misalnya kayak tadi ya dot lower gitu ya. Atau diolah lebih lanjut. Ingat ya, indeksnya selalu mulai dari 0. Kita juga bisa menggunakan indeks negatif untuk menampilkan data dari belakang. Jadi kalau dari belakang itu, misalnya kita listnya panjang gitu ya. Daripada kita ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, lebih baik kalau misalnya pengen mengakses list yang paling belakang itu lebih baik pakai indeks negatif. Indeks negatif 1 itu adalah elemen paling akhir. Indeks negatif 2 itu adalah elemen sebelum terakhir gitu ya. Negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Misalnya kalau ini indeks negatif 1, ya berarti Makassar gitu ya. Indeks negatif 3 berarti 1, 2, 3 Bekasi.
indeks negatif 4 itu Solo. Nah, ini. Jadi yang ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Ini kalau misalnya kita mau mengakses elemen terakhir. Mempermudah kita kalau pengen mengakses elemen terakhir. Karena daripada kita ngitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, kalau listnya panjang kan susah. Misalnya listnya ada ratusan gitu. Jadi untuk mengakses elemen yang terakhir, kita cukup pakai indeks minus 1. Selain mengakses, kita juga bisa melakukan slicing atau memotong nilai pada list. Maksudnya kita kalau tadi mah yang ini, kan kita mengakses elemennya satu-satu gitu ya, satu elemen, satu elemen. Kalau slicing itu kita mengakses beberapa elemen sekaligus. Caranya dengan menggunakan indeks kiri dan indeks kanan. Contohnya ini kan indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini nih yang lebih jelasnya. Nah, menggunakan indeks kiri dan indeks kanan ya. Misalnya kita mengakses yang 0 sampai 1. Kalau dalam slicing, indeksnya itu kayak ada di perpotongan gitu ya, antar elemen. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4. Kalau ini minus 1, minus 2, minus 3, dan 0. Itu ya kalau slicing. Kalau tadi mah kan kalau mengakses satu elemen, indeksnya tuh kayak di dalam elemennya gitu ya. Tapi kalau slicing itu kayak di perpotongan antar elemen, pertemuan antar elemen gitu ya. Contohnya ini, kita memotong dari indeks 0 sampai indeks 1. Berarti dari indeks 0 sampai indeks 1. Berarti hanya pisang ya. Pisang. Terus kita memotong dari 0 sampai 2. Berarti dari 0 sampai 2 kan ya. Berarti pisang dan nanas. Ini kita memotong 1 sampai 3. Berarti dari 1 sampai 3 yaitu nanas dan melon. Gimana kalau pakai indeks negatif ya? 0 sampai minus 1. Berarti dari 0 sampai yang ini, minus 1. Hasilnya pisang, nanas, dan melon. Kalau misalnya minus 1 sampai minus 3, kenapa hasilnya kosong? Kenapa? Karena indeks kiri itu harus selalu di kiri ya. Kan ini indeks kirinya minus 1. Ini indeks kirinya minus 1. Sedangkan indeks kanannya malah di sebelah kirinya. Harusnya kan indeks kirinya di sebelah kiri, indeks kanannya di sebelah kanan gitu ya. Kalau ini mah kan ini indeks kirinya malah di sebelah kanan yang ini. Terus indeks kanannya malah di sebelah kiri. Jadi kan nggak memotong apapun gitu ya. Makanya hasilnya 0, kosong. List kosong. Ingat ya teman-teman, kalau menentukan indeks itu yang kiri di kiri, yang kanan di kanan gitu. Jangan seperti ini. Makanya hasilnya kosong. Terus ini dari minus 1 sampai 3. Dari minus 1 sampai dari minus 1 sampai 3. Ya udah nggak memotong apapun karena tidak ada elemen yang ada di antara indeks kanan dan kiri. Jadi kosong juga. Terus kalau ini indeks kirinya minus 3, seperti ini ya.
indeks kanannya minus 1. Nah, ini baru benar. Nanas dan melon. Jadi indeks kiri harus di kiri, indeks kanan harus di sebelah kanannya. Gitu. Ini namanya slicing. Jadi kita mengakses beberapa elemen sekaligus. Kita juga bisa mendefinisikan indeks, melakukan slicing tanpa mendefinisikan indeks. Misalnya seperti ini ya, ini kan indeks kirinya 0, indeks kanannya tidak didefinisikan, berarti kita ini mengakses elemen dari 0, indeks kirinya 0, indeks kanannya karena tidak didefinisikan, berarti dia sampai akhir gitu ya. Makanya ini hasilnya pisang, nanas, melon, dan durian. Ini juga misalnya ini ya, indeks dari indeks 2, yang ini, karena indeks kanannya tidak didefinisikan berarti sampai akhir. Makanya hasilnya melon dan durian. Sebaliknya, kalau indeks kiri tidak didefinisikan, berarti dia mulai dari 0, mulai dari awal. Berarti ini dari 0 sampai 0. Dari 0 sampai 0 ya tidak memotong apapun gitu kan. Tidak ada elemen antara indeks kanan dan indeks kirinya, maka hasilnya list kosong. Terus yang ini misalnya ya, karena indeks kirinya tidak didefinisikan, berarti mulai dari 0. Indeks kanannya 3. Berarti 0 sampai 3. Pisang, nanas, melon. Gitu ya. Jadi kalau indeks kanan tidak didefinisikan, berarti dia motong sampai akhir. Kalau indeks kiri tidak didefinisikan, berarti dia motong mulai dari 0. Nah, kemudian update nilai list dalam Python. List ini adalah tipe data yang bersifat changeable alias bisa diubah. Kalau tuple, aku pernah singgung sebelumnya kan ya, kalau list itu bisa diubah, kalau tuple itu tidak bisa diubah. Nah, gimana cara mengubah data di dalam list? Itu mudah. Caranya kita mengakses dulu elemen yang mau diubah. Misalnya kita punya ini ya, pisang, nanas, melon, dan durian. Terus kita mau ubah yang ini, yang pisang ini jadi jeruk gitu ya. Jadi kita akses dulu ini kan apa? List buah yang ke 0 kan ya. Yang ke 0. Terus ya udah sama dengan apa? Mau diubah jadi apa jeruk? Gitu. Nah, ini ya sama ya. Kalau di print nanti dia berubah yang tadinya pisang jadi jeruk. Terus saya mau mengubah data yang terakhir bisa pakai uh, indeks negatif. Seperti tadi ya, kalau elemen terakhir kan minus 1. Indeks minus 1 diganti jadi mangga. Nah, ini hasilnya. Yang tadinya durian jadi mangga. Jadi kalau list bisa diedit ya. Cara editnya seperti ini. Kita juga bisa mengedit beberapa data sekaligus, caranya dengan teknik slicing tadi. Misalnya nih, kita mau mengubah dari indeks 1 sampai indeks 3. Berarti yang ini ya. Kita mengubah nanas melon menjadi naga pepaya. Nanti hasilnya seperti ini. Sama seperti tadi ya, kita slicing dulu yang ini, terus diubah. Nah, untuk yang update beberapa elemen sekaligus, itu harus diperhatikan berapa elemen yang
Kita masukkan. Misalnya ini ya. Terima ini. Ini sebuahnya itu ini. Ini kan seperti ini ya. 6. Nah, ini kan ya, kita mengubah nanas melon jadi naga pepaya. Kalau misalnya kita kurang ya, kan ini dari indeks 1 sampai 3 itu kan ada 2 elemen. Jadi kita harus masukkan 2 elemen juga. Kalau misalnya kurang, seperti ini itu ya, harusnya 2 malah 1, itu nanti error. Itu nanti bukan mengubah ya, tapi malah menghapus. Yang tadinya nanas melon jadi naga doang gitu. Yang tadinya 4 elemen jadi tinggal 3. Kalau misalnya kita kelebihan, soalnya harusnya 2 jadi 3 gitu ya. Jadinya kita bukan mengubah, tapi malah menambah gitu. Yang tadinya nanas melon jadi ada 2 elemen gitu ya. Jadi naga, pepaya, kiwi jadi 3 elemen gitu. Jadi diperhatikan ya, jangan sampai kita menambah atau mengurangi elemen list gitu. Jadi ketika mengubah beberapa list sekaligus, kita harus perhatikan berapa elemen yang harus dimasukkan. Gitu. Berapa elemen yang ada di antara indeks kanan dan indeks kiri. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Apakah sudah cukup jelas? Oh, Sudah jelas. oke. Kalau tadi ngedit ya, sekarang menambah. Ada 3 metode yang bisa digunakan untuk menambah elemen list, yaitu prepend. Prepend itu untuk menambah item di depan, append itu untuk menambah item di belakang, dan insert. Insert itu untuk menambah elemen di indeks tertentu gitu ya, di bagian depan. Di bagian tengah gitu, di indeks tertentu. Nah, tapi untuk Python versi baru kita tidak bisa menggunakan prepend lagi ya. Jadi kalau misalnya mau menambah elemen di awal itu menggunakan insert indeksnya 0. Jadi untuk Python yang kita pakai yang versi baru itu tidak bisa menggunakan prepend lagi. Kalau misalnya kita mau menambah di awal, bisa pakai insert indeksnya 0. Coba kita coba ya, misalnya list buahnya ini. Terus kita mau nambah di belakang. Kita list buah dot, kalau di belakang pakai pen. Nah, kita mau nambah sirsak lagi untuk membandingkan ya setelah dan sebelum dan setelah ditambah. Nah, hasilnya seperti ini ya, yang tadinya ada 4 elemen jadi 5 elemen. Tambahkan buah sirsak di belakang menggunakan fungsi append. Kalau misalnya kita mau nambah di tengah gitu, kita bisa pakai list buah. Kalau di tengah pakai
insert. Insert, kita mau nambah di mana nih? Misalnya di indeks kedua gitu. Kita nambah misalnya buah manggis. Kita coba. Nah, kenapa buah manggisnya di sini? Karena ini kan tadinya 0, 1, 2, 3, 4 ya indeksnya. Terus kita nambah di indeks yang kedua. Berarti yang ini kita nambah di bagian melon gitu. Jadi melonnya geser indeks kedua jadi manggis. Melonnya geser ketiga gitu ya. Indeks kedua jadi manggis. Kalau mau nambah di awal, karena kita tidak bisa pakai prepend, kita pakai insert. Insert tapi indeksnya 0. Jadi kita nambah di awal. Saya mau ditambah jambu. Nah, yang tadinya awalnya pisang jadi jambu. Selain menambah, kita juga bisa menghapus. Caranya dengan del dan remove. Bedanya del dengan remove, kita pakai del kalau kita tidak tahu persis elemen apa yang mau kita hapus. Contohnya ya, kita mau menghapus elemen yang kedua. Lalu tinggal del list buah yang kedua gitu. Apapun isinya, misalnya mau mangga, mau jeruk, mau jambu, pokoknya yang ada di indeks kedua hapus aja gitu. Itu pakai del. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini kan yang ada di indeks kedua itu nanas ya. Nanasnya dihapus. Kalau remove digunakan ketika kita tidak tahu sebuah elemen itu ada di indeks berapa. Pokoknya ya tahu dihapus aja. Dot remove, pengennya aku ngehapus jambu gitu. Gak tahu jambu ada di indeks berapa, pokoknya jambu hapus aja gitu. Oh ya, belum di print. Nah, jambunya kehapus gitu. Jadi tidak peduli jambu ada di indeks manapun, pokoknya remove aja yang namanya jambu. Hapus aja yang namanya jambu itu pakai fungsi remove. Gitu ya. Jadi kalau pakai del itu kita tahu di indeks berapa yang mau dihapus. Kalau pakai remove kita nggak tahu ada di indeks berapa, pokoknya hapus aja gitu elemen ini. Kita juga bisa mengurutkan dengan menggunakan fungsi sort. SORT. Nah ini ya, dari A ke Z ya. Kalau sort dari A ke Z. Kalau misalnya pengen dari Z ke A itu pakai reverse. Nah, reverse. Nah,
dari Z ke A ya, dari sirsak, pisang, melon, manggis, durian. Kalau tadi sort dari A ke Z, D, M, MA, ME, P, sama E, Z. Jadi kalau sort dari A ke Z ya, kalau reverse dari Z ke A. Terus untuk pengenalan list, selanjutnya operasi ya, operasi di dalam list. Nah, di dalam list itu kita bisa melakukan dua operasi, yaitu penggabungan dan perkalian. Tapi tandanya pakai plus sama kali ya. Cuma nanti hasilnya berbeda dengan penjumlahan dan perkalian numerik, karena ini kan list. Nah, misalnya untuk penggabungan ya, penggabungan menggunakan tanda tambah. Aduh. Nah, kita punya list A, B, dan C. Kalau kita tambah, ya kita menggabungkan gitu. Ini list A, terus digabung dengan list B, terus digabung dengan list C gitu. Jadi digabung gitu ya. Kalau pakai tambah. Kalau pakai kali, itu kita mengulang. Misalnya kita punya list A gitu ya. Dikali 5. Ini kan ulangnya 5 ya. A dikali 5 bukan berarti lompat dikali 5, lari dikali 5, berdiri dikali 5, tapi diulang si A-nya ini. Ini kan 1, lompat lari berdiri ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi diulang ngeprintnya sebanyak 5 kali. Terus operasi yang ada di dalam list. Juga ada list multidimensi, tapi nanti aja deh ya. Minggu depan aja dilanjut. Nah, dulu deh untuk hari ini. Mungkin teman-teman juga udah ngantuk ya. Aku cukupkan aja materi untuk hari ini. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Nanti sedikit lagi dilanjut minggu depan aja. Kalau dari saya pribadi udah cukup, Bu. Saya juga udah cukup, Ibu. Kalau gitu kita cukupkan aja ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh WA aja ya. Tapi maaf kalau balasnya lama ya. Oke. Kalau gitu, aku akhiri aja kuliah hari ini. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.